Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita haturkan segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia, nikmat, hidayahnya sehingga kita masih bisa dipertemukan dengan bulan yang suci ini, bulan Ramadan. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan ya dengan bulan Ramadan, bulan yang suci ini. Teman-teman, bagaimana puasanya kali ini? Semoga puasa kali ini kita masih semangat, masih berdebat-debat untuk mengikuti rangkaian ibadah puasa, ya teman-teman. Jangan jadikan puasa ini sebagai alasan kita untuk malas, tidak produktif, tetapi jadikan ini adalah sebagai motivasi kita dan untuk membiasakan diri kita disiplin, kemudian memanfaatkan waktu dengan sebaik-baik. Terkadang kita sering menggunakan dalil bahwasanya tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Nah, jangan jadikan itu dalil ya teman-teman, karena dalil itu maksudnya kita boleh istirahat, tapi jangan jadikan itu sebagai aku mau tidur aja seharian. Ramadan, puasa ini adalah tiket emas kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menjadi diri kita lebih baik lagi, tetapi tidak kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Nah, siapkan. Nah, kali ini teman-teman, kami akan berbagi tips and trick untuk menghadapi hari puasa dengan maksimal. Semaksimal mungkin kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, langsung aja. Yang pertama, teman-teman, jangan tinggalkan sahur. Nah, biasanya kita sebagai mahasiswa tentunya ya, terkadang mengakhir-akhirkan atau kadang-kadang meninggalkan sahur karena merasa ya mungkin tidak terlalu butuh, cuma minum air bagus saja. Tapi sahur ini benar-benar adalah tempat kita untuk mengisi energi kita, memenuhi nutrisi kita. Karena di pagi hari adalah waktu yang sangat baik begitu ya, teman-teman. Nah, gunakan waktu tersebut untuk mungkin bisa sholat tahajud terlebih dahulu yang mulai ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena doanya orang yang malam hari ya, itu pasti didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahur, jangan lupa sahur. Makan makanan yang bergizi, makan makanan yang cukup untuk mengisi energi kita selama hari puasa, hari puasa. Nah, seperti hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya sahurlah karena di dalam sahur terdapat keberkahan. Nah, ada beberapa tafsir yang mengatakan sahur di sini adalah entah itu makanan sahurnya yang berkah atau waktu sahurnya yang berkah. Tapi keduanya sama-sama berkah ya teman-teman. Jadi jangan tinggalkan sahur karena di dalam sahur itu banyak penuh keberkahan. Selain kita untuk mengisi energi, tapi kita juga mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah ketika waktu pagi. Gunakan waktu pagi tidak untuk tidur lagi, tidak untuk istirahat lagi. Karena ketika kita mengawali hari dengan tidur, maka hari-hari kita akan terasa lebih lelah, lebih capek, ya kan? Karena diawali dengan terasa tidak semangat. Nah, ketika kita mengawali hari-hari dengan menggebu-gebu, beraktivitas, produktif, hari kedepannya, jam kedepannya akan terasa lebih bersemangat. Nah, gunakan waktu pagi ini adalah untuk beraktivitas, belajar bisa, tadarus bisa, mengerjakan tugas, dan lain-lain. Apalagi kita sebagai mahasiswa, pasti tetap ada kuliah ya kan, teman-teman. Nah, gunakan itu untuk belajar sebaik-baiknya, menuntut ilmu sebanyak-banyaknya. Ya, karena pertama, nutrisi kita tuh baru dipenuhi, energi kita ini baru dicas gitu. Ya, berarti semangat kita ini masih banyak pagi hari ini. Gunakan sebaik-baiknya. Sampai dengan untuk mendekati waktu itu. Kemudian ketika siang hari, terkadang kita sudah lelah, sudah matang. Nah, gunakan waktu ini untuk bisa beristirahat ataupun gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu banyak menguras energi. Ya kan, terkadang kan belajar banyak menggunakan otak, kemudian banyak menguras energi. Tapi ketika siang hari ini, karena energinya sudah dihabiskan ketika pagi hari, siang hari kita gunakan untuk istirahat. Bisa sebelum sholat zuhur ataupun setelahnya, gitu teman-teman. Kemudian kita bisa tadarus, membaca buku. Nah, dengan begitu waktu dari bangun pagi sahur hingga menjelang zuhur itu benar-benar kita produktifkan. Nah, ketika nanti sore hari menjelang asar ataupun menjelang maghrib kita gunakan untuk persiapan diri kita berbuka, bisa dengan memasak ataupun ketika menjelang maghrib, menjelang berbuka kita gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah. Seperti dalam hadis Rasulullah bahwasanya ada 3 orang yang ada 3 doa yang tidak akan tertolak. Pertama, doanya orang yang berpuasa hingga berbuka. Masya Allah teman-teman, ketika kita berpuasa kemudian kita banyak-banyak berdoa, insya Allah doanya tidak akan tertolak.
Kemudian yang kedua adalah doanya pemimpin yang adil, dan yang ketiga adalah doa orang yang terlindungi. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, begitu teman-teman. Jadi ketika menjelang berbuka, sebelum berbuka jangan kita terkadang kan kita gunakan untuk hal-hal lain yang mungkin terasa ini nggak ada manfaatnya. Gitu. Tetapi kalau kita gunakan untuk berdoa, bertadarus, masya Allah, sekalian masuk surga aja begitu teman-teman. Nah setelah itu malam hari taraweh ya, kita jangan lupa sholat taraweh habis isya, kita sholat taraweh, setelah itu baru kita istirahat. Karena terkadang kita menggunakan waktu malam setelah taraweh untuk belajar, untuk mengerjakan tugas, mungkin bisa saja, tapi akan lebih baik kita gunakan di pagi hari. Karena di malam hari itu energi kita sudah terkuras banyak ya teman-teman, dan pagi kemudian sampai dengan akan berbuka sampai dengan taraweh gitu, itu semuanya sudah terkuras energinya. Nah, ketika kita mengerjakan tugas itu tidak maksimal ataupun belajar malam hari tidak maksimal, maka nanti jadinya bisa begadang ataupun tidurnya larut malam begitu ya teman-teman. Nah, nanti mengaruh pada hari berikutnya, sahurnya telat dan lain-lain. Kesimpulannya adalah jangan sampai kita menyanyiakan waktu puasa ini untuk hal-hal yang sia-sia ataupun tidak bermanfaat untuk kita, diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Nah, semoga kita di bulan puasa ini benar-benar bisa menjadikan kita lebih baik lagi ya. Mungkin tidak hanya di Ramadan saja kita seperti ini, tapi akan terus berlanjut hingga bulan-bulan selanjutnya dan seterusnya gitu teman-teman. Semoga tips and trick ini bisa bermanfaat bagi kita semua, untuk diri saya khususnya juga, dan kita semua bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik. Mungkin sekian. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.